Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menerangkan tentang sumber-sumber dari dalil fikih yang muttafaq. Dengan anggota saya Muhammad Al dengan NIM 21060311002. Kemudian Fitria Amalia Putri dengan NIM 2106031100041. Kemudian Miftahul Jannah dengan NIM 210600311000043. Sumber hukum Islam, ajaran pasti memiliki hukum yang mengikat bagi yang mengikutinya. Dalam agama Islam, ada beberapa sumber hukum yang mengatur tindakan orang beriman, aktivitas mereka sebagai hamba dan khalifah di bumi. Sumber hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan. Itu sumber yang sudah disepakati atau yang biasa disebut dalil muttafaq. Kemudian ada juga sumber yang masih diperselisihkan yang disebut dalil mukhtalaf. Antara sumber hukum Islam yang muttafaq yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sedangkan yang termasuk dalam sumber hukum Islam mukhtalaf seperti istihsan, maslahah mursalah, oraf, istishab, saddud dariyah, syar'u man qablana, dan qaulus sahabi. Di sini kita akan membahas tentang dalil-dalil muttafaq yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Kedudukan sebagai sumber hukum pertama dalam Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran menempati tempat yang sangat tinggi. Al-Quran adalah sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus mengacu pada Al-Quran dan dibimbing oleh Al-Quran. Al-Quran terdiri dari kitab yang berisi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang mempunyai arti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Al-Quran merupakan kalamullah atau wahyu dari Allah yang dijamin keasliannya dan juga terlindungi dari campur tangan manusia. Sedangkan penyucian menegaskan posisi Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Sebagai sumber hukum utama, oleh karena itu Al-Quran itu harus dinamis, benar, dan mutlak. Sudah sepantasnya Al-Quran itu bersifat dinamis. Dinamis dalam arti Al-Quran dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan dengan fakta atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya tidak ada keraguan bahwa Quran itu benar dan tidak akan diperdebatkan. Kemudian tuh fungsi-fungsi Al-Quran. Yang pertama, sebagai pedoman
dan petunjuk hidup bagi kaum manusia, terutama bagi umat Muslim. Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan diturunkan Allah kepada manusia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wahyu Al-Quran dianggap oleh umat Islam sebagai firman suci Allah yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan dalam kitab suci sebelumnya seperti Perjanjian Lama dan Baru. Jadi dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Kemudian ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa saja dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kemudian sebagai pembenar penyempurna kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kitab yang sebelum dari Al-Quran, untuk memperbaiki dari kitab Taurat, kitab Injil, dan kemudian kitab Zabur serta kitab-kitab lainnya. Kemudian yang terakhir, fungsi Al-Quran sebagai pelajaran dan penerang kehidupan. Di dalam Al-Quran banyak peristiwa-peristiwa, banyak cerita-cerita yang terkandung dalam Al-Quran seperti cerita tentang kekafiran, tentang kekufuran Raja Fir'aun, kemudian ada tentang umat Nabi Nuh, kemudian ada tentang umat Nabi Lut, dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan sumber hukum Islam yang kedua, yaitu al-hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun bagian-bagian hadis, yang pertama yakni sanad. Sanad merupakan sekelompok atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah. Yang kedua yakni matan, yang merupakan isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan bagian yang ketiga adalah rawi, yang merupakan orang yang meriwayatkan hadis. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan hadis. Hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Jadi, apabila di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara rinci mengenai suatu hukum, misalnya dari sholat, bagaimana cara melakukan sholat, bagaimana cara melakukan wudhu, ataupun zakat dan puasa, dan hal-hal yang lainnya, itu akan dapat secara rinci dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya, yakni hubungan hadis dengan Al-Quran. Hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi hadis. Fungsi hadis di sini yang pertama yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat.
Perintah sholat ini di dalam Al-Quran masih dijelaskan dalam ranah umum atau bersifat umum, sehingga dapat diperjelas kembali dengan dijelaskan secara rinci pada hadis-hadis Rasulullah SAW, baik tentang tata caranya maupun tentang jumlah bilangan rakaatnya. Yang selanjutnya yakni memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Maksudnya di sini adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka untuk menyelesaikan dari masalah tersebut, solusinya bisa diambil dari hadis yang sesuai. Seperti itu. Selanjutnya saya akan jelaskan macam-macam dari hadis. Yang pertama yaitu hadis dibagi berdasarkan tingkatannya. Yakni ada 3. Yang pertama hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persoalan atau situasi. Yang kedua yaitu hadis fi'liyah, yang merupakan semua perbuatan dan tingkah laku Nabi yang dilihat dan diperhatikan oleh sahabat Nabi semuanya. Dan kemudian hadis takririyah ini bisa disebut sebagai diamnya Rasulullah. Nah, menurut sejumlah ulama, sikap diamnya Rasulullah tersebut menunjukkan bolehnya suatu perbuatan atau perkataan. Sebab jika tidak boleh, beliau pasti sudah melarangnya dengan tegas bagaimana disebutkan di dalam jenis hadis yang lain. Nah, menurut sejumlah ulama, keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada 2 bentuk. Yang pertama, karena Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang olehnya. Dan yang kedua, karena Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula keharamannya. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah pembagian hadis dari segi perawi. Nah, yang pertama adalah hadis mutawatir, yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Nah, yang kedua yaitu hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Kemudian, hadis yang ketiga adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad ini adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi saja, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, jika kita lihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya, atau yang bisa disebut sebagai perawi, hadis dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung dengan sanad Rasulullah. Dan hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah, yaitu hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya. Yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas dari hadis sahih dan juga hadis hasan. Dan yang terakhir adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW. Dan sudah pasti hadis ini dapat dijadikan sebagai rujukan, sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, jika hadis tersebut tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, di sini saya Miftahul Jannah dengan NIM 216603110043 akan menjelaskan mengenai ijtihad, yaitu ijma dan qiyas. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtahadan, yang artinya menghimpun segala kemampuan, bersungguh-sungguh melimpahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Ijtihad sendiri mempunyai istilah, yakni melimpahkan semua tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menentukan suatu hukum. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini disebut mujtahid. Ada beberapa syarat yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan ijtihad, yaitu yang pertama, mempunyai wawasan pengetahuan yang luas dan mendalam. Kedua, mempunyai pemahaman yang dalam mengenai bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Ketiga, mempunyai keluhuran akhlak yang mulia. Kemudian, yang keempat, mengerti benar akan cara merumuskan hukum atau istinbat. Istinbat artinya mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Istinbat ini menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang berhubungan dengan pengeluaran hukum dari dalil-dalil yang sudah ada. Selanjutnya, kedudukan ijtihad. Ijtihad ini kedudukannya sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad ini ada dan dilakukan karena jika kita menemukan sebuah persoalan yang tidak bisa ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, namun dari ijtihad ini, hukum yang dihasilkan juga tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran ataupun Hadis. Adapun bentuk ijtihad itu ada yang disepakati dan ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Bentuk ijtihad yang disepakati atau disebut muttafaq adalah ijma dan qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati atau mukhtalaf adalah maslahah mursalah, ihtisan urf, istishab dan sad al-zari'ah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang disepakati oleh para ulama, yaitu ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad untuk memutuskan suatu perkara atau hukum. Nah, contoh dari ijma ini pada masa sahabat adalah kesepakatan untuk mengumpulkan wahyu ilahi yang masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah dan menjadi mushaf Al-Quran seperti yang kita ketahui saat ini. Ijma ulama tidak mudah untuk dilakukan sebab ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, harus ada perwakilan ulama mujtahid di antara semua perwakilan umat Islam di seluruh negara untuk bertemu dan berkomunikasi membahas sebuah masalah baru yang tidak dapat ditemukan dengan jelas dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Lalu yang kedua, para ulama mujtahid bersepakat untuk menetapkan hukum dengan dibahas secara bersama-sama sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan dari seluruh ulama Islam di semua negara. Ketiga, pendapat yang harus diambil itu harus faktual, baik melalui perbuatan atau fatwanya, karena mungkin saja ada mujtahid yang diam dan berakibat adanya perbedaan nilai ijma. Jadi, jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka hukum yang dihasilkan dari ijma ini adalah undang-undang yang syara, yang harus dan wajib diikuti, dan mustahil selanjutnya tidak boleh menjadikan peristiwa yang sudah disepakati itu sebagai tempat berijtihad baru, sebab hukum telah diperbaiki atas dasar bahwa ijma ini menjadi hukum syara yang tegas sehingga tidak dapat dihilangkan atau diganti dengan ijtihad yang lain.
Selanjutnya ada macam-macam ijma dan wujudnya. Bisa dilihat dari bagaimana cara terjadinya. Ijma itu ada dua macam. Yang pertama, ijma syar'i, yakni persetujuan para mujtahid di waktu tertentu terhadap hukum suatu peristiwa dengan masing-masing dari mereka menyatakan pendapatnya dengan memberikan fatwa atau mengamalkannya. Jadi mujtahid mengeluarkan perbuatan dan perkataan yang mencerminkan pendapatnya. Lalu kedua ada ijma sukati. Ijma ini merupakan sebagian mujtahid itu mengemukakan pendapatnya tentang masalah hukum suatu peristiwa dengan membuat fatwa atau mempraktikannya. Sedangkan mujtahid lainnya tidak menyatakan bahwa dirinya itu setuju dengan hukum dan tidak saling bertentangan dengan dirinya. Arti dari sukuti secara harfiah itu berarti diam. Jadi suatu ijma disebut sebagai ijma sukuti jika sebagian mujtahid tertentu secara tegas menyatakan pendapatnya tentang suatu hukum atau fakta melalui perkataan atau perbuatan. Sedangkan mujtahid lainnya tidak memberikan pendapat apakah dia itu menerima atau menolak. Nah, ijma sukuti ini bersifat zanni dan tidak memikat dan hukumnya masih diragukan, sehingga tidak ada halangan bagi para mujtahid untuk memaparkan pendapat yang berbeda setelah ijma itu diputuskan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, ijma sukuti ini tidak bisa dijadikan dasar hukum. Namun, menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ijma sukuti ini bisa sebagai dasar hukum. Selanjutnya, bentuk ijtihad yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis dengan yang telah terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis karena kesamaan sifat atau karakternya. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilah hukum. Nah, ilah yang dimaksud adalah pada satu nas sama dengan ilah yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang pakar, dan karena kesatuan ilah ini, maka hukum dari kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nas tersebut. Contoh qiyas yaitu mengharamkan hukum minuman keras selain khamar seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba sebab mempunyai kesamaan sifat dan karakter dengan khamar, yakni memabukkan. Kemudian rukun qiyas. Rukun adalah unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi demi keabsahan atau kesempurnaan suatu hal. Dengan kata lain, rukun ini merupakan elemen arjen yang dengannya suatu perkara menjadi sempurna. Jika rukun-rukun tersebut tidak dapat terpenuhi, maka secara otomatis qiyas juga tidak dapat diterapkan. Berikut beberapa rukun-rukun qiyas. Yang pertama, aslun, yaitu hukum pokok yang diambil persamaan atau sesuatu yang ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya yaitu 1. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok. Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan, maka tidak mungkin terdapat perpindahan hukum. Yang kedua, hukum yang ada dalam pokok harus hukum syara, bukan hukum akal atau hukum bahasa. Kemudian ada rukun far'un, yaitu
hukum cabang yang dipersamakan atau sesuatu yang tidak ada nas hukumnya. Syarat-syaratnya, yang pertama, hukum cabang tidak lebih dulu adanya dari hukum pokok. Lalu yang kedua, cabang tidak mempunyai kekuatan sendiri. Ketiga, ilat atau ilah yang terdapat pada hukum cabang harus sama dengan ilah yang terdapat pada hukum pokok. Lalu, yang terakhir, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Kemudian ada rukun ilah, yaitu sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok. Syarat-syaratnya, ilah harus berupa sesuatu yang terang dan tertentu. Kemudian, ilah tidak berlawanan dengan nas. Apabila berlawanan, naslah yang didahulukan. Rukun yang terakhir yaitu hukum. Hukum yaitu merupakan hasil dari qiyas tersebut. Lebih jelasnya biasanya dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak karena itu bisa merusak akal, membinasakan badan, dan menghabiskan harta. Maka segala minuman yang dimabukkan dihukumi haram. Selanjutnya yaitu macam-macam qiyas. Imam Syafi'i membagi qiyas menjadi 3 macam berdasarkan kejelasan ilah, kesamaran, dan prediksinya terhadap persoalan yang tidak termaktub dalam nas. Qiyas tersebut antara lain yaitu qiyas aqwa, qiyas musawi, dan qiyas adof. Pertama ada qiyas aqwa. Ini adalah analogi yang ilah hukum cabangnya far'u lebih kuat daripada ilah pada hukum dasarnya atau asal. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nas Al-Quran atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Yang kedua ada qiyas musawi. Qiyas musawi adalah qiyas yang kekuatan ilah pada hukum cabang itu sama dengan hukum asal. Qiyas ini juga disebut dengan istilah qiyas fi makna al-asal. Artinya analogi terhadap makna hukum asal. Qiyas ini juga analogi yang jelas dan qiyas binafi al-farik atau analogi tanpa perbedaan ilah. Nah, maksud dari pernyataan tadi adalah qiyas yang mempunyai kesamaan ilah pada hukum cabang dan hukum asal. Kemudian qiyas adof. Ini qiyas yang terakhir. Qiyas adof adalah analogi yang ilah pada hukum cabangnya far'u lebih lemah daripada ilah pada hukum dasarnya asal. Jadi dalam kitab Al-Risalah, Imam Syafi'i berkata, sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda, lalu dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada yang lainnya. Jadi, itulah presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan pengucapan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.